Marcus Rashford gacor di Barcelona. Pendukung Manchester United nampaknya harus menelan rasa pahit saat menyaksikan laga Liga Champions. Dua pemain pinjaman mereka tampil di panggung Eropa, tetapi perhatian terbesar justru tertuju pada Rashford yang kini memperkuat Barcelona. Rashford berhasil mencetakkan dua gol krusial yang membawa Barcelona menang 2-1 atas Newcastle United. Tak berselang lama Bruno Fernandes pun memberikan reaksi di Instagram. Kapten MU itu membubuhkan emoji terkejut dan juga mind-blowing, seakan memperlihatkan rasa kekagumannya kepada aksi gemilang mantan rekannya tersebut. Erling Haaland torehkan rekor pemain tercepat cetak 50 gol di Liga Champions. Erling Haaland kembali mencuri panggung di Liga Champions. Sang predator lini depan Man City menorehkan sejarah baru usai membobol gawang Napoli. Gol sundulan khasnya di Etihad Stadium bukan hanya sekedar pembuka kemenangan 2-0 bagi The Citizen, tetapi juga menjadi tanda tonggak penting. Haaland resmi mencatatkan 50 gol di ajang Liga Champions. Kini Erling Haaland sejajar dengan Filippo Inzaghi dan hanya berjarak 1 gol dari Thierry Henry. Klasemen Liga Champions usai matchday pertama selesai. Berikut adalah klasemen sementara Liga Champions musim ini setelah matchday pertama tuntas di dini hari tadi. Sebanyak 14 tim meraih kemenangan dan hanya terpisah selisih gol serta produktivitas gol. Eintracht Frankfurt berhasil memimpin klasemen usai melibas Galatasaray 5-1. Mereka unggul selisih gol dari PSG yang kini berada di urutan yang kedua. Peringkat ketiga dan keempat diisi oleh klub Brugge dan juga Sporting Lisbon. Kemudian Saint Gilloise serta Munchen menempati urutan kelima dan keenam. Arsenal, Inter Milan dan juga Man City berada di urutan ke-7, 8 dan 9. Selanjutnya ada Karabakh di urutan yang ke-10 dan Liverpool menempati urutan ke-11 usai menang dramatis atas Atletico Madrid. Kartu merah rusak rencana Napoli untuk redam Manchester City. Pelatih Napoli Antonio Conte menyebut kartu merah yang diterima oleh Giovanni Di Lorenzo telah merusak rencana permainan yang ia susun untuk menghadapi Man City di Liga Champions. Partenope pun akhirnya kalah 0-2. Napoli sudah harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-21 usai Di Lorenzo mendapatkan kartu merah langsung karena menekel Erling Haaland. Reuni singkat dan kurang berkesan De Bruyne di Etihad Stadium. Kevin De Bruyne langsung bereuni dengan Man City. Gelandang Napoli itu kembali ke Etihad Stadium dengan kurang terkesan, main sebentar dan timnya pun kalah. Kevin De Bruyne malah bermain sebentar saat menghadapi Manchester City. Pelatih Napoli Antonio Conte menariknya kurang dari setengah jam ia bermain. Spanyol akan boikot Piala Dunia 2026 jika Israel lolos. Spanyol berencana akan memboikot Piala Dunia 2026. Itu andai timnas Israel lolos. Dirangkum dari media Spanyol, hal itu dikemukakan oleh juru bicara Partai Pekerja Sosial Spanyol yakni Pasqual Lopez. Sebelumnya Israel tidak henti melakukan serangan ke Palestina. Timnas Israel kini menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Israel pun masuk ke dalam grup E bersama Norwegia, Italia, Estonia, dan juga Moldova. Israel juga menjalani 5 laga, hasilnya 3 kali menang dan 2 kali kalah. Chelsea tak dapat sponsor lagi, petinggi klubnya kini mundur. Salah satu petinggi Chelsea resmi mundur. Hal ini dilakukan setelah The Blues kembali gagal mendapatkan sponsor utama musim ini. Dikutip dari Daily Mail, Kasper Stolsvik mengundurkan diri dari posisinya sebagai Chief Venue Officer. Kasper gagal mengulanginya bersama Chelsea sebab klub London Barat itu jadi satu-satunya anggota Big Six yang tidak punya sponsor musim ini. Sekalipun Chelsea masih bisa mendapatkan pemasukan dari penjualan pemain dan juga sponsor-sponsor pendukung lainnya, tetapi ketiadaan sponsor utama bisa mempengaruhi penilaian profit and sustainable rules. Rodrigo Goes akan berjuang mati-matian demi kembali ke timnas Brasil. Rodrigo Goes bakal bekerja ekstra keras agar bisa segera kembali ke skuad Brasil yang merasa memiliki kemampuan serta potensi mumpuni untuk memperkuat Arena. Rodrigo belum mendapatkan tempat semenjak Carlo Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Brasil di Juni 2025 yang lalu. Winger berusia 24 tahun itu mencatat penampilan terakhirnya di kancah internasional di Maret 2025.
8 tahun absen, David Luiz main di Liga Champions. David Luiz kembali bermain di Liga Champions bersama tim barunya yakni Pavos. David Luiz sudah absen 8 tahun gak main di kompetisi tersebut. Bek kayak berusia 38 tahun itu akhirnya resmi main lagi di Liga Champions. David Luiz sudah lama absen selama 8 tahun. Penampilan terakhirnya adalah di musim 2017-2018 ketika masih berseragam Chelsea. David Luiz sendiri sempat absen selama 4 tahun dari lapangan hijau pada musim 2021-2024 ketika kontraknya habis dengan Fortaleza. Josip Stanisic cedera, Bayern Munchen krisis bek kiri. Bayern Munchen terpaksa menelan bil pahit. Mereka dipastikan tidak bisa menggunakan jasa Josip Stanisic hingga beberapa pekan ke depan. Stanisic harus menepi karena mengalami cedera lutut ketika tampil pada partai pekan pembuka di Liga Champions melawan Chelsea di Allianz Arena. Stanisic diperkirakan bakal absen selama 3 hingga 4 pekan ke depan. Ineos geram, isu bocoran ruang ganti MU kembali menggema. Manchester United lagi-lagi diterpa badai usai tumbang 0-3 dari Manchester City di Etihad Stadium. Kekalahan di derby ini belum reda. Kini justru muncul kabar kurang sedap dari balik ruang ganti yang memanaskan suasana. Kebocoran informasi membuat pemilik anyar Ineos dikabarkan sangat murka. Mereka menilai isu-isu internal yang keluar dari ruang ganti bersifat sangat merusak dan bisa mengganggu rencana membangun stabilitas dari MU. Debut Isak kurang menggigit. Alexander Isak telah berhasil debut di Liverpool, tetapi statistiknya membuktikan bahwa sang striker belum nyetel dan manajer Arne Slot kalem karena banyak laga menanti di depan mata. Alexander Isak bermain selama 58 menit dan sang striker digantikan Ekitike. Isak total melepas hanya 1 tembakan target mengarah gawang dan Isak lebih banyak kehilangan posisi sebanyak 6 kali. Alexander Isak tampil tidak terlalu impresif di debutnya dan manajer Arne Slot kini membelanya. Dayot Upamecano berniat perpanjang masa baktinya di Bayern Munchen. Dayot Upamecano sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan Bayern Munchen dalam waktu yang dekat. Upamecano malah memberikan indikasi bakal menandatangani kontrak baru dalam waktu yang dekat ini. Kontrak yang mengikat Upamecano bersama Munchen akan habis di musim panas 2026 dan Rotten harus bergerak cepat karena Upamecano berpotensi menjalani negosiasi dengan tim lain di bulan Januari. Simeone di kartu merah kalah Atletico di bunggam Liverpool. Gol dari Van Dijk ternyata memancing reaksi keras dari Diego Simeone. Kamera menyorot kepada pelatih Atletico Madrid itu yang tampak bersih tegang dengan para supporter tuan rumah di tribun. Petugas keamanan stadion dan juga staf tim harus turun tangan menahan Simeone. Wasit pun kemudian tak ragu mengeluarkan kartu merah untuk pelatih asal Argentina tersebut. Perselisihan dengan fans membuat malam Simeone berakhir dengan cara yang mengecewakan. Ia meninggalkan Anfield terlebih dahulu diiringi oleh sorakan penonton. Mohamed Salah ukir rekor baru usai Liverpool kalahkan Atletico. Kontribusi Salah di awal laga tidak sekedar membantu tim, ia resmi mencatatkan rekor baru yang belum pernah disentuh pemain klub Liga Inggris manapun di Liga Champions. Dari laporan Opta, Salah kini menjadi pemain pertama yang mampu mencetakkan gol sekaligus assist dalam 6 menit di awal laga di Liga Champions. Prestasi itu kian meneguhkan reputasinya sebagai salah satu pemain yang paling tajam di benua Eropa. Kisah heroiknya di Anfield kembali mengangkat status Salah di mata fans. Sang Raja Mesir kian sulit tergantikan dalam sejarah Liverpool. Liverpool punya Arne Time. 4 pertandingan terakhir Liverpool dipenuhi momen menegangkan. Hampir semua kemenangan ditentukan lewat gol di menit akhir. Rangkaian hasil tersebut melahirkan istilah baru di kalangan fans yakni Arne Time. Sebutan ini menegaskan karakter Liverpool di bawah Arne Slot yang tak pernah menyerah. Fenomena ini membuat Liverpool semakin sulit untuk ditaklukkan. Mentalitas dari Arne Time memberikan warna baru yang dimulai disandingkan dengan Fergie Time milik Manchester United.
Manchester City siap baca kopi Meno dari Manchester United. Kabar mengejutkan muncul dari kabar transfer Premier League. Man City disebut ikut dalam daftar klub yang berminat mendatangkan gelandang muda Manchester United yakni Kobbie Mainoo. Menurut laporan dari tim Talk, Man City kini ikut terlibat. Pep Guardiola melihat Mainoo sebagai talenta muda potensial yang diproyeksikan untuk jangka panjang. Guardiola diyakini ingin membawa Mainoo ke Etihad Stadium di musim panas 2026. Jika terwujud, transfer ini bisa menjadi salah satu yang paling mengejutkan karena melibatkan dua klub sekota. Barcelona membidik Dusan Vlahovic untuk 2026. Barcelona mulai menyiapkan rencana jangka panjang di sektor lini depan. Klub asal Katalan itu disebut akan mencari penyerang baru di musim panas nanti. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Vlahovic bisa menjadi buruan utama Barcelona di tahun 2026. Kontraknya bersama Juventus akan berakhir pada tahun tersebut. Hingga kini belum ada tanda-tanda kesepakatan perpanjangan kontrak. Kondisi itu membuat kemungkinan ia hengkang secara gratis bagi Barcelona itu jelas situasi yang sangat menguntungkan. Jose Mourinho resmi kembali ke Benfica. Jose Mourinho akhirnya resmi kembali ke Benfica, klub yang menjadi awal karir dari kepelatihannya. Hanya berselang beberapa minggu setelah dirinya dipecat oleh Fenerbahce di akhir Agustus yang lalu. Kembalinya Jose Mourinho juga menutup kabar miring soal kemungkinan ia melatih klub Liga Inggris. Dengan kontraknya hingga tahun 2027, Mourinho kini kembali ke tempat di mana segalanya bermula. Kembalinya The Special One ini bukan hanya kisah nostalgia, tetapi juga babak baru yang bisa menentukan arah Benfica di kancah domestik dan Eropa.